Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman tertangkap dalam OTT KPK. Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, disiram air keras oleh orang tak dikenal. Korban mengalami luka bakar hingga 24%. Perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang terus berkecamuk membuat pemerintah menyiapkan sejumlah opsi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami akan bahas ini soal haji saudara di konflik perang Iran ini bersama dengan Kementerian Haji, dan juga kami akan undang tanggapan dari masyarakat melalui telepon interaktif. Sepekan jelang Lebaran, arus pemudik berbagai moda transportasi mulai meningkat. Kami akan menyajikan pantauan langsungnya dari sejumlah titik. Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, di hari Sabtu 14 Maret 2026 bersama saya Briman Atenaya. Dan saya Distela Rasati. Saudara, ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah bagaimana Timur Tengah yang sampai saat ini masih membara dengan dampak perang dari Iran, kemudian Amerika Serikat dan juga Israel. Selain juga berdampak terhadap ekonomi dan juga energi, ternyata perang antara ketiga negara ini juga berdampak kepada kepastian bahwa pemberangkatan haji di 2026 ini. Ya, walaupun memang kita masih menantikan apa yang nanti akan diputuskan oleh Kerajaan Arab Saudi maupun juga dari pemerintah Indonesia. Tapi apapun keputusannya nanti, tentu saja ini mempertimbangkan dan mengutamakan keamanan serta keselamatan seluruh calon haji di 2026. Betul, skenario ada 3 ya, Disti ya. Pertama terkait dengan kalau misalnya Arab tetap membuka haji, ini Indonesia juga kemungkinan akan memberangkatkan, tapi kemudian dengan antisipasi misalnya pengalihan rute ke yang lebih jauh dan juga lebih aman. Kemudian yang kedua, Arabnya membuka haji tapi kitanya yang menahan untuk tidak memberangkatkan agar supaya jemaah haji aman. Kemudian nanti bisa jadi uangnya akan dialihkan ke tahun depan gitu untuk biaya hajinya. Jadi mereka akan berangkat tahun depan. Atau yang ketiga, Disti, dari Arabnya sudah membatalkan. Jadi kita juga harus bisa legowo dan juga mengusahakan agar biaya yang kemudian sudah dibayarkan oleh para calon jemaah haji ini bisa kembali atau di-refund seperti itu. Nah, apapun keputusannya nanti oleh pemerintah Indonesia dan juga Kerajaan Arab Saudi, tentu saja kita berharap apapun itu yang terbaik demi keamanan dan juga keselamatan bagi calon haji. Tapi saudara, nanti kita juga akan membahasnya dengan Kementerian Haji dan juga Umroh, termasuk juga kita membuka layanan interaktif bagi Anda calon haji dan juga beberapa pihak travel, umroh dan juga haji yang ingin bertanya langsung oleh Kementerian Haji dan juga Umroh. Nanti juga kita akan buka telepon interaktif di sana. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada 3 rumah di kawasan Pasar Ujung Murung, Banjarmasin yang hangus terbakar pada Jumat malam. Api mulai berkobar tidak lama setelah azan maghrib. Angin yang cukup kencang membuat api berkobar dengan cepat hingga menghanguskan 3 rumah. Saat kejadian, rumah yang terbakar dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang berbuka puasa di luar. Pemilik rumah menangis histeris usai mengetahui rumahnya ludes terbakar.
Namun lokasi kebakaran yang dekat dengan sungai serta cepatnya petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi membuat api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Setelah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman tiba di Jakarta pada Sabtu dini hari. Ia bersama puluhan orang yang turut diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa. Dengan pengawalan ketat penyidik KPK, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman tiba di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat usai terjaring operasi tangkap tangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selain Bupati, sejumlah orang juga turut diamankan dalam operasi tersebut. OTT KPK berkaitan dengan penerimaan uang oleh kepala daerah terkait dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Dari operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Saudara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Korban mengalami luka bakar hingga 24%. Insiden penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, Wakil Koordinator Kontras, terekam kamera pengawas. Korban yang tengah mengendarai sepeda motor berpapasan dengan dua pelaku yang berboncengan. Tiba-tiba, korban disiram air keras ke arah wajah dan tubuhnya. Akibat insiden penyiraman itu, Andri Yunus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Luka bakar di tubuhnya mencapai 24%. Insiden di Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam itu mengusik keprihatinan banyak pihak. Sejumlah aktivis dan koalisi masyarakat sipil menggelar pernyataan sikap mengutuk keras insiden terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Sekali lagi kami mengutuk keras dan kami mengecam negara yang berkali-kali tidak becus di dalam mengusut segala bentuk teror terhadap para aktivis, para akademisi, dan juga para warga termasuk influencer yang bersuara kritis. Ini adalah ujian buat kepolisian, ujian buat negara. Kalau memang becus mengurus negara, buktikan bahwa pelakunya bisa ditangkap dalam waktu yang tidak lama. Kepala Divisi Bidang Humas Mabes Polri Irjen Joni Edison Isir tegaskan akan beri perhatian khusus terhadap penanganan kasus dugaan penyiraman air keras yang dialami Andri Yunus. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Oleh karena itu, Polri telah melakukan langkah-langkah khususnya penanganan tempat kejadian perkara, demikian juga beberapa rangkaian tindakan penyelidikan. Untuk mengungkap identitas kedua pelaku, polisi menggunakan metode scientific crime investigation dari temuan rekaman CCTV hingga bukti di lokasi kejadian. Polisi juga menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan BBM, salah satunya kemungkinan kerja dari rumah atau work from home. Langkah work from home dan mengurangi hari kerja dalam seminggu juga sudah diterapkan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah alternatif efisiensi BBM di tengah kondisi pasokan minyak global yang belum stabil dan harga minyak semakin melonjak akibat perang AS Israel dengan Iran. Langkah penghematan energi akan diputuskan usai evaluasi menyeluruh dari seluruh kementerian terkait. Vietnam kan udah menerapin kebijakan penghematan, Pak, untuk penggunaan BBM-nya, sama mereka menerapin juga WFH untuk pegawai gitu. Di kita lagi sedang kita melakukan exercise semua alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar ya. Tapi belum ada keputusan yang pasti karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini
harus kita mencari berbagai alternatif. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memastikan ketersediaan bahan bakar minyak nasional cukup untuk 30 hari. Yulio meminta masyarakat yang akan mudik tidak perlu khawatir sebab pemerintah sudah melakukan beragam langkah antisipasi lonjakan kebutuhan energi selama angkutan Lebaran. Untuk ketersediaan BBM secara nasional dan juga LPG melebihi dari cukup. Ini ketersediaan BBM lebih dari 30 hari. Kita melihat dari ekosistem. Jadi di dalam negeri kita akan ada tingkat produksi minyak bumi sekitar 610.000 barel. Kemudian untuk kekurangan kita ada impor. Untuk impor ini ada yang crude yang kita impor dan juga ada BBM jadi. Dalam sidang kabinet Jumat 13 Maret, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memaparkan perkembangan harga minyak mentah dalam dinamika krisis dunia serta skenario upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Erlangga memaparkan asumsi kenaikan harga BBM jika perang berjalan selama 5 bulan hingga 10 bulan. Perang katakanlah 5 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan dengan masing-masing kenaikan harga BBM, Pak, yang sampai 107, kemudian 6 bulan, 107-nya 6 bulan, kemudian menurun lagi, kemudian yang 10 bulan itu menaik sampai 130, sampai akhir Desember 125. Nah, pembelian dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Nah, dari perang AS Israel versus Iran, tekanan Amerika Serikat dan Israel tak membuat Iran menghentikan serangan ke basis militer dan fasilitas pendukung musuhnya. Iran meluncurkan gelombang serangan ke-42 yang menyasar Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV menyebut dalam serangan berkode Labaik Ya Khamenei, Iran meluncurkan rudal andalannya seperti Emad, Qadr, Khaibar, Shekan, dan Fatah. Selain drone yang selama ini jadi andalan Iran, saudara. Israel tidak tinggal diam. Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari kemarin telah membuat militer dan warga Israel berjaga mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Warga Israel berbondong-bondong menuju tempat perlindungan, saudara, di bawah tanah di Tel Aviv, seiring serangan belasan dari Iran dan Hizbullah. Serangan memicu sirine darurat meraung secara terus-menerus di seluruh negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukan AS telah menang sejak serangan pertama di Iran. Perang AS Israel versus Iran yang terus berkecamuk membuat pemerintah menyiapkan sejumlah opsi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami akan bahas soal ini bersama dengan Kementerian Haji dan kami juga akan mengundang tanggapan dari masyarakat melalui telepon interaktif di 021 5366 0500. 021 5366 1313 serta 021 535 9518.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di Lebanon, militer Israel menyerang sebuah gedung di kawasan perumahan dan komersial di pusat kota Beirut, dekat dengan Parlemen Lebanon, kantor PBB dan Kedutaan Besar Internasional. Gedung di distrik Basoura, Beirut dihantam 2 kali. Bangunan itu berdekatan dengan jalan utama dan persimpangan sibuk di ibu kota Lebanon. Ini merupakan serangan terdekat yang menghantam pusat kota Beirut selama konflik berlangsung. Menurut juru bicara militer Israel, mereka menargetkan fasilitas yang terkait dengan Hizbullah. Dikutip dari kantor berita Reuters, rekaman video menunjukkan sisa bagian dari rudal Iran terlihat jatuh dari wilayah udara Israel pada Jumat pagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan gelombang serangan baru operasi gabungan dengan Hizbullah Lebanon kemarin berlangsung sekitar 5 jam dan menyasar lebih dari 50 target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Arab Saudi. Sebuah fasilitas penyimpanan minyak di kota Muharraq, Bahrain, diduga diserang Iran. Akibat serangan, fasilitas tersebut terbakar pada Kamis lalu. Pusat Komunikasi Nasional Bahrain mengungkap visual menunjukkan fasilitas tersebut dilahap api pada Kamis malam waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Bahrain mengungkap dugaan tersebut dan menyebut Iran terang-terangan menargetkan tangki bahan bakar di Muharraq. Pemerintah Bahrain telah mengambil sejumlah tindakan termasuk menangkap 4 warga Bahrain yang melarikan diri ke luar negeri setelah berkomunikasi dengan Garda Revolusi Iran. Sebelumnya, salah satu negara yang terdampak serangan drone adalah Oman. Akibat serangan ini, penyimpanan bahan bakar minyak di pelabuhan Salalah, Oman mengalami terbakar hebat. Sejak hari Rabu kemarin, petugas damkar setempat terus berupaya memadamkan kebakaran. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkap masih ada 2 dari 4 kapal Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz. Sementara kapal Paragon dan Rinjani sudah keluar dari Selat Hormuz, masing-masing mengarah ke Kenya dan India. Pertamina terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, agar kapal bisa kembali beroperasi. Kemarin ada 2 kapal yang memang sudah lanjut operasional, yaitu dari Peace dan Paragon dan Rinjani. Nah, kebetulan itu adalah untuk non-captive market, jadi bukan untuk Pertamina. Jadi satu menuju ke Kenya dan satu menuju ke India. Sementara yang masih berada di dalam teluk itu ada 2 kapal, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro. Yang menjadi concern kami yang utama adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami. Sebelumnya, Saudara, Garda Revolusi Iran melarang ekspor minyak dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara mitra Amerika Serikat dan Israel selama konflik berlangsung. Sejak serangan terjadi pada 28 Februari, lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz terganggu. Padahal Selat Hormuz adalah jalur penting distribusi minyak dari kawasan Teluk Persia ke berbagai negara di dunia. Menteri Keuangan Amerika Serikat mengungkap kemungkinan Angkatan Laut AS akan mengawal kapal-kapal tanker pengangkut minyak di Selat Hormuz. Menteri Keuangan Amerika Serikat bilang pengawalan ini bisa juga dilakukan oleh Koalisi Internasional Amerika Serikat. That was always in our planning, that there's the chance that U.S. Navy or perhaps an international coalition will be escorting oil tankers through. There are, in fact, tankers coming through now, Iranian tankers, I believe some Chinese flag tankers have come through. So we know that they have not mined the straits.
Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memastikan tetap menyerang pangkalan militer dan aset milik Amerika Serikat di wilayah negara tetangga. Pernyataan Mojtaba dibacakan seorang penyiar berita Islamic Republic of Iran. Mojtaba bilang Iran tetap ingin bersahabat, tapi negara-negara di Teluk Arab harus menutup pangkalan militer Amerika Serikat. Merujuk pada serangan Iran sejauh ini, anak Ali Khamenei tersebut mengatakan perlindungan yang dijanjikan Amerika Serikat sebagai kebohongan di negara mereka. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ایران اجازه صادرات 1 لیتر نفت از منطقه را تا اطلاع ثانوی به طرف متخاصم و شرکایش نمیدهد گفت چرا به مردم آمریکا حقیقت را نمیگویید که همه زیرساخت‌های Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukan Amerika Serikat telah menang sejak serangan pertama di Iran. Namun Trump menyebut tidak ingin pergi lebih awal karena pekerjaan belum selesai. We've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang terus berkecamuk membuat pemerintah menyiapkan sejumlah opsi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami akan bahas soal ini bersama Kementerian Haji. Dan kami juga akan mengundang tanggapan dari masyarakat melalui telepon interaktif di 021536600500, 0215361313 dan 0215355918. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, terutama dampak konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap pelaksanaan ibadah haji yang sebentar lagi akan terlaksana. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menyiapkan sejumlah skenario dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di tengah masih berlangsungnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, skenario pertama adalah jemaah haji tetap berangkat dengan jalur penerbangan dialihkan ke rute yang lebih aman namun lebih jauh. Kedua, membatalkan keberangkatan meski Arab Saudi mengizinkan pelaksanaan ibadah haji. Dan ketiga, ibadah haji dibatalkan kedua pihak, baik Arab Saudi maupun Indonesia. Pada skenario pembatalan, pemerintah Indonesia akan bernegosiasi dengan Arab Saudi agar biaya tidak hangus atau dapat digunakan pada tahun berikutnya. Mitigasi jalur udara Air Bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Mitigasi jalur penerbangan dengan menggunakan jalur selatan via Samudra Hindia dan masuk melalui ruang udara Afrika Timur atau jalur aman lainnya. Yang kedua, skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka namun Indonesia membatalkan keberangkatan. Dengan kondisi seperti ini karena risiko keamanan dunia terlalu besar bagi keselamatan jamaah haji warga negara Indonesia. Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup haji dan Indonesia membatalkan keberangkatan karena situasi tidak terkendali. Terhadap skenario ini kita perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang terlanjur dibayar. Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia, Syam Resviadi, menilai opsi pengalihan rute penerbangan agar lebih aman namun dengan jarak yang lebih jauh dinilai kurang efektif karena akan membebani jemaah dari segi biaya.
Itu force major sekali dan tidak populis ya mitigasi ide pertama ini. Karena mengakibatkan adanya pertambahan biaya, di mana saat ini saja para jemaah sudah mengalami kesulitan dalam hal membayar pelunasan, apalagi dengan nanti harus ada tambahan biaya baru karena harus ada perpanjangan rute. Makanya tadi untuk mengantisipasi perpanjangan rute itu, ya kita coba diplomasikan dengan negara Oman untuk di udara bagian selatannya yang berbatasan dengan Yaman, begitu juga dengan negara Yaman. Sementara itu, pakar hubungan internasional Presiden University, Teuku Reza Syah bilang, negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman. Diplomasi internasional harus dilakukan untuk bisa mempersiapkan pelaksanaan haji 2026. Dalam hal ini, itu kita punya tanggung jawab besar ini, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, kemudian pada saat yang sama juga diplomasi internasional. Pada saat diplomasi bilateral, ini tugas utamanya adalah Pejambon dan juga diwakili oleh kedutaan besar kita di Arab Saudi ya. Dengan demikian kita dari sekarang tahu persis apa yang terjadi di sana, kemudian juga kita harus mempersiapkan. Adapun rencananya, tahap keberangkatan jemaah haji tahun ini dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026. Meskipun sejumlah skenario telah disiapkan, namun pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Lebih lengkap terkait dengan skenario keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji di tengah perang AS Israel versus Iran, kita terhubung dengan Ihsan Marsha yang merupakan juru bicara Kementerian Haji dan juga Umroh. Kami juga akan mengundang masyarakat untuk memberikan tanggapannya terkait dengan persoalan haji ini melalui telepon interaktif di 021 5366 0500, 021 5366 1313 dan juga 021 5359 518. Saya ingin menyapa dulu narasumber saya yang sudah bergabung melalui sambungan daring, ada Bung Ihsan Marsha. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adisti dan juga pemirsa Kompas TV. Ya, seperti yang tadi sudah ditayangkan di paket sebelumnya, pemerintah Indonesia punya tanggung jawab untuk kemudian mengutamakan keselamatan dan juga keamanan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji warga Indonesia begitu. Nah, kalau dari Kementerian Haji dan juga Umroh ini, bagaimana untuk bisa menjamin keamanan rute penerbangan bagi jemaah Indonesia? Opsi yang pertama adalah dengan mengubah rute penerbangan dengan jalur udara yang lebih jauh, tapi kemudian konsekuensinya adalah ada tambahan biaya. Nah, ini yang kemudian dikeluhkan sebagian pihak travel dan travel haji, akan ada tambahan biaya yang membebani calon haji. Bagaimana Kementerian Haji menyikapi ini? Baik, terima kasih Mbak Adisti. Pertama, tentu kita bicara tentang berbagai skenario mitigasi dalam menghadapi eskalasi dinamika di kawasan. Tentu bicara tentang jaminan keamanan, tentu kita berangkat dari apa yang selama ini disampaikan oleh pemerintah, bahwa yang pertama sekali dan yang paling utama adalah keselamatan jemaah menjadi prioritas kita. Karena itu Kementerian Haji tidak memutuskan sendiri misalnya berkaitan dengan jalur penerbangan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan keamanan yang kita juga himpun dari lembaga-lembaga terkait, misalnya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Otoritas Penerbangan Internasional, serta maskapai penerbangan, sehingga muncul beberapa opsi. Tentu kita ingin memastikan bahwa setiap jalur yang kita gunakan nantinya adalah jalur yang dinyatakan aman secara internasional, dan tentu jika terdapat ruang udara yang dinilai berisiko, maka penerbangan jemaah akan dialihkan melalui koridor ataupun jalur udara yang lebih aman. Tentu kita juga berbicara tentang tadi menyinggung berkaitan dengan pembebanan biaya bagi jamaah. Tentu yang ingin kita sampaikan bahwa berkaitan dengan biaya ini juga terus dikaji bagaimana mekanisme-mekanisme yang harus kita hadirkan. Tentu seperti kemarin di beberapa hari yang lalu kita terus menghitung dan juga memitigasi skenario yang akan kita hadirkan, dan juga tentu kita
seperti yang dibahas di DPR, dan kita juga akan melihat bagaimana kemampuan keuangan kita melalui BPKH sebagai pengelola keuangan haji, termasuk kemungkinan lainnya. Tentu poin yang akan kita sampaikan, kita hadirkan kaitan dengan keselamatan jamaah jauh lebih penting jika dibandingkan dengan beban fiskal yang harus ditanggung oleh negara. Artinya juga kita ada konsen-konsen yang kita hadirkan tanpa membebankan kepada jamaah. Ini yang terus kita kaji dan kita mitigasi, Mbak Adisti. Jadi langkah mitigasi masih terus dikaji, adanya kemungkinan atau potensi ketika memang diberangkatkan begitu ya, dengan mengubah jalur penerbangan yang lebih jauh dengan adanya tambahan biaya begitu. Ini ada opsi-opsi yang kemudian harus dikaji lagi oleh Kementerian Haji. Nah, Bung Ihsan, ini nanti kita juga akan membuka telepon interaktif yang akan ada penelpon dari pemirsa Kompas TV yang menanyakan soal pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini. Sudah ada Bapak Ridwan di Tuban. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ridwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Ridwan? Ya. Iya, oke. Pak Ridwan, apa yang ingin Anda tanyakan ke Kementerian Haji soal pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini? Kita tahu masih ada perang antara Amerika Serikat, Israel versus Iran. Mohon saya jawab Bu ya, mohon perkenalan. Nama saya Pak Ridwan dari Tuban, Jawa Timur. Mau menanyakan tentang keberangkatan haji dari pemerintah. Ada 3 opsi. Kira-kira 3 opsi yang tetap dijalankan tapi melalui pembiayaan. Nah, kira-kira itu biaya pembiayaan ini dan kemudian yang berangkat haji atau dari pemerintah. Kalau memang betul-betul di dan sama Bapak itu yang berangkat haji, saya juga kurang sedikit karena masyarakat sendiri sudah mengalami dari tahun dari tahun yang berlalu menunggu sampai sekarang. Oke. Ternyata. Oke, jadi Pak Ridwan bersama dengan calon haji yang lain juga masih menunggu kepastian ya, kalaupun memang ada tambahan biaya haji, itu seperti apa nanti konsepnya, termasuk kalau misalkan ada opsi pembatalan, ini mohon dipertimbangkan lagi karena waktu tunggu yang kemudian kita tahu di Indonesia ini lama sekali, begitu sudah menunggu lama untuk bisa pelaksanaan ibadah haji. Silakan dijawab, Bung Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Adisti dan juga penelpon dari Tuban. Pertama yang ingin kami sampaikan Mbak Adisti dan juga pemirsa bahwa hingga saat ini berkaitan dengan keberangkatan jamaah haji maupun penyelenggaraan secara umum, insya Allah masih dalam tahapan dan juga proses yang berjalan dalam konteks persiapan-persiapan yang terus kita godok, dan juga saat ini memang berbagai diskusi kita dengan otoritas Arab Saudi, segala persiapan dan juga prosesnya masih berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan agenda, sesuai dengan penjadwalan dan timeline kita untuk penyelenggaraan ibadah haji. Tentu ingin kami tekankan bahwa seluruh proses persiapan sudah hampir 100%, bahkan visa jamaah kita juga sudah hampir 100% diterbitkan. Artinya ini kita bisa melihat bahwa kesiapan kita untuk menyongsong penyelenggaraan ibadah haji insya Allah jauh lebih siap. Tentu kita melihat ada eskalasi ini perlu ada persiapan ataupun mitigasi yang juga kita perlu siapkan. Tentu di sini yang perlu kita pertimbangkan, tentu tadi seperti yang ditanyakan juga, bukan kita juga tidak hanya bicara tentang aspek keamanan dan keselamatan, tapi juga konsekuensi biaya serta kondisi jamaah, termasuk tadi ada opsi penambahan rute penerbangan ataupun merubah rute penerbangan. Tentu yang tentu ada potensi yang melelahkan bagi jamaah, dan dalam situasi ini tentu negara lagi-lagi kita bicara soal keselamatan dan tentu berkaitan dengan biaya juga kita terus menghitung skenario biaya bersama DPR dan juga nanti instansi terkait, mitigasi yang kita hadirkan. Yang perlu kami sampaikan tadi baik, berkaitan dengan bahwa hingga saat penyelenggaraan ibadah haji masih berjalan dengan baik, Mbak Adisti. Oke, jadi sebenarnya kalau dari Kementerian Haji sendiri semua persiapan sudah mencapai 100%, tapi
qadarullah begitu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan ini ya. Ada perang, tentu sampai saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi dan juga bersama dengan sejumlah pihak terkait, salah satunya juga dari Kerajaan Arab Saudi. Mudah-mudahan terjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Ridwan dari Tuban. Nah, saya juga ingin bertanya, kalau ada opsi memang pengubahan jalur penerbangan begitu ya untuk bisa demi keselamatan dan juga keamanan di wilayah udara, apakah sudah ada komunikasi juga yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Haji bersama dengan juga maskapai penerbangan, salah satunya yang kita tahu adalah Garuda Indonesia. Apakah ada kontrak tertulis dengan maskapai soal rute alternatif yang aman, termasuk juga soal pembiayaan, lagi-lagi soal pembiayaan? Koordinasi terus kita bangun karena memang sejak proses persiapan kita menjalin komunikasi intensif dengan maskapai yang saat ini kita sudah melakukan kontrak berkaitan dengan pelayanan bagi jamaah. Ada 2 maskapai yang insya Allah memberangkatkan jamaah menuju Tanah Suci, Mbak Adisti, yakni Garuda Airlines dan juga Saudia, dan termasuk tadi bicara tentang soal rute alternatif yang nanti menjadi skenario mitigasi kita ke depannya. Hal ini juga sedang kita bicarakan bersama maskapai dan juga otoritas terkait, karena mitigasi risiko penerbangan bersifat dinamis dan tergantung pada perkembangan situasi keamanan wilayah udara. Kita tentu akan terus memantau perkembangan dan juga bukan hanya poin kita penekanan tadi tidak hanya bicara tentang aspek keamanan, jadi tapi juga konsekuensi lainnya berkaitan dengan apakah itu biaya maupun kelelahan jamaah, mungkin tadi dengan perubahan rute yang lebih jauh misalnya, itu juga perlu kita ukur melihat bagaimana konsekuensi secara fisik bagi jamaah kita. Dan lagi-lagi kalau bicara biaya ini masih kita kaji skenarionya, dan harapannya memang hingga saat ini komunikasi terus terbangun dan harapannya sambil kita memantau situasi keamanan di wilayah udara di daerah terdampak, khususnya di jalur penerbangan haji bagi jamaah kita. Kita berharap eskalasi ini kian menurun sehingga opsi-opsi tersebut dapat kita anulir sehingga proses penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan semestinya pada jalur yang semestinya, Mbak Adisti. Oke, kita masih membuka telepon interaktif bersama dengan pemirsa Kompas TV yang ingin menanyakan soal pelaksanaan ibadah haji di 2026 ini. Kami bisa membuka layanan telepon interaktif di 021 5366 0500, kemudian ada 021 5366 1313 dan juga ada 021 5359 518. Tadi soal menyinggung tidak ada keamanan tapi juga keselamatan, tapi juga kemudian opsi ketika memang dari Kerajaan Arab Saudi ataupun pemerintah Indonesia memutuskan tidak ada penyelenggaraan ibadah haji, apakah kemudian pembiayaan ini bisa di arrange untuk di reschedule ke tahun depan begitu. Nah, ini sejauh ini perkembangannya bagaimana koordinasi bersama dengan Kerajaan Arab Saudi? Baik Mbak Risti, hingga hari ini seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya, memang koordinasi terus aktif bersama dengan otoritas Arab Saudi berkaitan dengan ibadah haji, termasuk dengan koordinasi berkaitan dengan situasi keamanan. Kita melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI dan KJRI di Arab Saudi menyampaikan situasi hingga saat ini masih terkendali dan aman, bahkan juga disampaikan seperti wilayah Mekah, Madinah, bahkan Jeddah itu masih aman. Tentu kita terus memantau, dan dalam situasi ini tentu kita juga bicara tentang lagi-lagi bicara soal mitigasi tadi, termasuk berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kita hadirkan ini terus kita komunikasikan. Bahkan berkaitan dengan persiapan, kami juga menyampaikan beberapa waktu lalu berkaitan dengan apresiasi dari otoritas Arab Saudi bahwa melihat kesiapan dan juga bagaimana pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk apresiasi berkaitan dengan pemvisaan yang hampir mencapai 100% untuk jamaah kita. Ini juga mendapat apresiasi melihat kesiapan dan juga keseriusan kita dalam mempersiapkan berbagai hal untuk penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia sebagai jamaah terbesar yang akan melaksanakan ibadah suci di Arab Saudi, Mbak Adisti. Oke, yang juga jadi pertanyaan saya adalah begini, kapan kemudian batas waktu terakhir atau deadline bagi pemerintah untuk kemudian bisa mengumumkan status keberangkatan
jika memang situasi memburuk. Kita tidak ingin itu terjadi karena kita tahu jemaah tentu saja memerlukan kepastian sebelum mereka melakukan pengajian atau syukuran biasanya, termasuk juga cuti kerja, termasuk kalau menurut jadwal kan petugas haji juga kalau tidak salah akhir April juga sudah mulai diberangkatkan. Betul Mbak Disti, dan perlu kami sampaikan hingga saat ini tentu kita bisa melihat berbagai rangkaian-rangkaian persiapan yang kita hadirkan. Bahkan sampai saat ini pemerintah masih optimis berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang berjalan sesuai dengan jadwal. Bahkan kalau kita melihat agenda ataupun jadwal keberangkatan tanggal 22 April mendatang itu sudah mulai pemberangkatan kelompok terbang pertama atau kloter 1 dari tanah air. Bahkan kalau untuk petugas sendiri Mbak Risti bisa 5 hari 3 hari sebelumnya sudah diberangkatkan. Artinya kita sampai saat ini masih optimis berkaitan dengan penyelenggaraan haji berjalan sesuai dengan jadwal. Tentu kita sambil memantau situasi di kawasan. Kalau kita bisa melihat aktivitas saat ini misalnya di Arab Saudi masih berlangsung normal. Bahkan jamaah umroh, meskipun kita kemarin menyampaikan imbauan pertimbangan penundaan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, kita masih melihat dan memantau proses atau pelaksanaan masih berlangsung normal, jamaah masih terus berangkat dan juga proses pemulangan juga terus berjalan, serta kondisi di Jeddah, Mekah, dan Madinah masih kondusif, dan juga tentu berkaitan dengan pemberangkatan pemerintah melakukan pemantauan yang intensif, Mbak Adisti. Oke, saya ingin menyapa juga pemirsa Kompas TV yang sudah masuk di telepon interaktif kami. Ada Bu Elia dari Tegal, Jawa Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Elia. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada Kementerian Haji dan Umroh saat ini? Waalaikumsalam, Assalamualaikum Pak Ihsan. Ya, silakan Ibu. Pertama, saya mau tanya tentang biaya, Pak. Alhamdulillah tadi ada kepastian bahwa kita akan tetap berangkat sesuai dengan jadwal. Tetapi apakah ada kepastian biaya tambahan, Pak? Mengingat kondisi ekonomi juga rasanya nggak baik-baik saja ya, Pak. Mohon kalau misalnya ada tiba-tiba tambahan biaya juga diumumkannya jauh-jauh hari, dan kami berharap tidak memberatkan jemaah. Lalu yang kedua adalah Pak, dengan masalah keamanan, apakah jumlah hari jemaah stay di sana juga akan berubah? Mungkin bisa lebih pendek atau bagaimana Pak? Kami juga ingin ada kepastian itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Elia dari Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Pak Yayat dari Jakarta. Silahkan Pak Yayat, pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin saran sehubungan dengan kenaikan harga biaya ongkos haji. Iya, silakan. Itu sebaiknya ditekel saja oleh pemerintah, jangan dalam hal ini oleh Kementerian Agama, Kementerian Haji, karena itu kan kita jadi korban perang istilahnya. Sementara kita aja kan secara sedang aman-aman bisa setor ke badan ke Badan Keamanan Dunia itu yang membantu Israel sama Amerika itu. Nah, barangkali sekarang ditekel aja Pak, jangan dibebankan kepada jemaahnya. Itu aja saran saya. Karena mungkin tabungan jemaah haji ada sisa-sisanya, yang lalu ada sisanya. Kalau lihat secara asuransi begitu Pak. Okay. Maaf kalau saran saya salah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yaya, terima kasih. Boleh silakan dijawab Bung Ihsan pertanyaan dari Ibu Elia dari Tegal, Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Alia juga kaitan dengan pembiayaan, termasuk tadi yang disampaikan saran dari Bapak dari Jakarta. Pertama perlu kita sampaikan bahwa berkaitan dengan biaya, spirit yang dihadirkan oleh pemerintah sejak awal penetapan biaya bersama persetujuan bersama DPR, spirit yang dihadirkan tentu ingin menghadirkan pelayanan jauh lebih baik tanpa dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Artinya spirit yang ingin terus disampaikan dan dihadirkan adalah tentu tidak membebani
membebankan pada masyarakat. Ini lagi-lagi juga kita bicara tentang ikhtiar-ikhtiar ataupun peran negara dalam menghadirkan pelayanan yang optimal dan juga pembiayaan yang juga tidak membebankan bagi jamaah. Dan berkaitan dengan situasi ini, dan lagi-lagi kami ingin sampaikan bahwa berkaitan dengan penambahan biaya dan juga skenario-skenario berkaitan dengan penambahan aspek pembiayaan terus kita kaji. Artinya belum ada catatan, belum ada penetapan tersendiri berkaitan akan adanya penambahan biaya. Jika ada penambahan biaya, tentu ini juga harus melalui mekanisme merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya kita harus ada pembahasan-pembahasan yang ditetapkan bersama dan melalui persetujuan bersama DPR. Ini ada mekanisme-mekanisme yang perlu kita hadirkan. Tentu memang kalau berbicara tentang tadi berbagai skenario mitigasi, ada implikasi-implikasi berkaitan dengan aspek pembiayaan yang perlu dihadirkan. Tentu pemerintah juga ingin melihat dan juga berbicara mengkaji bagaimana aspek-aspek pembiayaan tentu tidak membebankan atau tidak dibebankan kepada jamaah. Ini terus kita kaji Bapak Ibu. Tentu spirit kita tadi sama, ikhtiar dan segala proses penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik dan juga jika ada berkaitan dengan penambahan biaya tidak dibebankan kepada jamaah. Termasuk tadi ada pertanyaan juga berkaitan dengan apakah ada implikasi berkaitan dengan masa tinggal jemaah. Hingga saat ini masih bicara tentang persiapan dan juga dinamika persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan juga ketentuan-ketentuan masa tinggal jemaah masih berjalan sesuai dengan apa yang selama ini dihadirkan. Dan ini juga berkaitan dengan berbagai catatan termasuk surat penerbangan yang menetapkan masa tinggal jemaah selama 40 hari di Arab Saudi. Mbak Adisti dan juga para penanya Bapak Ibu. Oke. Ada Pak Lukman selanjutnya dari Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Lukman, silahkan apa yang ingin Anda tanyakan soal pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini? Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Lukman. Oke, baik. Sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Pak Lukman. Tapi saya ingin tanyakan juga, Bung Ihsan, jika terjadi penundaan ini secara nasional karena alasan memang keamanan, apakah Kementerian Haji bisa menjamin jemaah yang tidak bisa berangkat di tahun ini, kalau memang tidak diberangkatkan, akan menjadi prioritas utama di tahun 2027? Karena lagi-lagi waktu tunggu yang lama sekali. Kita tahu di Indonesia tanpa ada skema kenaikan biaya lagi, termasuk soal cek kesehatan. Baik, kaitan dengan keberangkatan, tentu jamaah yang kita proyeksikan saat ini berangkat itu kan menjadi prioritas keberangkatan pada tahun berikutnya. Dan ini yang kita bisa melihat bagaimana dinamika. Kita juga pernah ada penundaan pemberangkatan dan yang diberangkatkan adalah yang tertunda untuk berangkat di tahun-tahun. Misal pada fase era COVID-19, misalnya di tahun 2020 dan 2021 tidak memberangkatkan, maka yang diberangkatkan adalah jamaah yang ada di urutan keberangkatan di tahun tersebut, sehingga ini menjadi prioritas kita, Mbak Adisti. Dan lagi-lagi bicara soal aspek pembiayaan maupun pemeriksaan kesehatan, tentu akan merujuk pada ketentuan yang berlaku, di mana pembiayaan haji ditetapkan melalui pembahasan dan persetujuan bersama DPR. Dan yang ingin kami pastikan bahwa yang terpenting adalah memastikan hak jamaah dapat tetap terlindungi dan juga terpenuhi, Mbak Adisti, berkaitan dengan tadi prioritas keberangkatan maupun berkaitan dengan pembiayaan serta pemeriksaan kesehatan. Tentu bicara tentang keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, kita juga bicara tentang istitaah kesehatan, dan juga ini juga harus menjadi penekanan-penekanan yang terus akan disampaikan, Mbak Adisti. Oke, tentu kita berharap pemerintah akan memberikan keputusan yang kemudian mengutamakan keamanan dan juga keselamatan bagi calon haji, termasuk juga koordinasi dan juga diplomasi yang bisa diintensifkan dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2026 ini. Terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Bung Ihsan Marsya, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Sehat selalu, Bung Ihsan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah sambut Lebaran, arus pemudik berbagai moda transportasi mulai meningkat.
Kami akan sajikan pantauan langsungnya dari sejumlah titik. Saudara, mudik lebaran, peningkatan kendaraan terjadi di Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Kepadatan mulai terjadi sekitar pukul 8 pada Jumat malam. Pemudik sepeda motor memilih berangkat lebih awal sebelum masa cuti bersama demi menghindari kepadatan kendaraan di jalan. Sementara itu, jumlah kendaraan yang masuk pelabuhan Merak mulai meningkat pada Sabtu pagi. Kendaraan roda 4 mengantri untuk masuk ke dalam kapal. Namun, belum terlihat adanya kepadatan kendaraan di sejumlah kantung parkir pelabuhan Merak. Sementara lalu lintas di tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Cikatama mulai ramai kendaraan pemudik. Jasa Marga membuka 19 gardu untuk mengakomodasi kendaraan yang ingin melintas di gerbang tol Cikatama. Situasi arus mudik sepekan sebelum Lebaran akan dilaporkan jurnalis Kompas TV dari sejumlah titik. Kita ke Pelabuhan Merak, Banten terlebih dahulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juga juru kamera Adini Anissa. Zevanya, bagaimana kondisi antrian ataupun juga kendaraan yang ingin masuk ke dalam Pelabuhan Merak? Apakah pagi ini sudah padat? Ya, bagaimana kalau pagi ini dari pantauan kami di Pelabuhan Merak untuk kendaraan roda 4 khususnya kendaraan pribadi ini terlihat mulai ramai memang sejak malam hari kemarin, tapi memang belum terlihat adanya kepadatan atau penumpukan yang terjadi begitu ya, karena kalau dari ASDP sendiri ini menilai masih normal seperti biasa dan melihat pergerakan beberapa hari ini khususnya kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak ini angkanya masih di bawah 5.000 kendaraan. Artinya ini masih jauh dari puncak arus mudik, di mana kalau biasanya puncak arus mudik ini kendaraan yang memadati Pelabuhan Merak bisa mencapai 35.000 hingga 46.000 kendaraan. Nah, kalau tadi kemarin kami sempat berbincang dengan ASDP, ini memang diprediksi puncak arus mudik sendiri ini akan terjadi sekitar H-3, H-4 Lebaran, yakni sekitar tanggal 17 hingga 18 Maret 2026, begitu di mana diprediksi ini bisa mencapai 46.000 kendaraan, yang dimana ini total gabungan dari kendaraan roda 2 motor, lalu kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, dan juga hingga kendaraan angkutan berat. Tapi meski demikian, ini memang sudah diantisipasi juga dari ASDP, di mana sudah disediakan kantung parkir apabila nantinya terjadi penumpukan, yakni di Indah Kiat, yang dapat menampung sekitar 2.000 kendaraan. Kemudian koordinasi intensif ini juga terus dilakukan dengan Polda Banten, lalu Polres tempat, HSOP hingga BPBD ini juga dilakukan oleh pihak ASDP untuk memastikan bagaimana perjalanan para calon pemudik ini bisa tetap nyaman dan aman. Sementara itu kalau untuk melihat puncak arus mudik kendaraan sepeda motor sendiri ini diprediksi akan terjadi sekitar hari Senin dan Selasa mendatang, di mana akan diperkirakan akan ada lebih dari 5.000 kendaraan ini akan memadati atau masuk ke daerah Ciwandan begitu. Jadi untuk para pemudik ini bisa memprediksi kira-kira kapan waktu yang tepat Anda bisa melakukan perjalanan menuju ke atau harus melalui Pelabuhan Merak ini untuk ke wilayah Sumatera.
Bagaimana sementara kembali ke studio? Prediksinya 3 atau 4 hari menjelang Lebaran baru akan terjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Dari Pelabuhan Merak kita akan bergeser ke Tol Cikatama. Ada rekan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Bimo Wicaksana di sana. Renata, apa yang kemudian disiapkan di Tol Cikatama untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan kapan sekiranya prediksi arus mudik puncaknya di sana? Iya, Bremana dan juga saudara, beragam hal dipersiapkan khususnya untuk gardu yang ada di gerbang tol Cikatama begitu. Jadi memang kalau sepanjang arus mudik Lebaran ini Jasa Marga menyiapkan 22 gardu yang bisa digunakan dan diberlakukan situasional. Untuk hari ini sudah diaktifkan sebanyak 19 gardu dan ini akan bisa ditingkatkan melihat situasi yang ada di sini. Dan kalau dari data yang kami dapatkan memang kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama menuju Palimanan sudah cukup banyak begitu. Kalau yang kita lihat di jam 6 saja sudah ada 2.000 lebih kendaraan. Di pukul 7 tadi terakhir kami update datanya sekitar 6.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Dan memang jumlahnya ini lebih banyak dibandingkan yang mengarah ke Jakarta. Itu tandanya memang arus mudik Lebaran atau kita sudah memasuki begitu ya arus mudik Lebaran, Bremana dan juga saudara. Tadi juga Anda bertanya mengenai prediksi puncak arus mudik. Ini diprediksi oleh Jasa Marga jatuh pada tanggal 18 Maret 2026. Tapi yang perlu dicatat juga Bremana dan juga saudara, akan ada diskon tarif tol yang diberlakukan khususnya di sini di gerbang tol Cikatama di tanggal 15 Maret pukul 5 pagi sampai dengan 16 Maret pukul 5 pagi. Jadi ini sayang sekali kalau dilewatkan. Bisa dicatat tanggalnya besok ini sudah mulai dan tentunya kenapa ini ditetapkan di tanggal 15 Maret dan 16 Maret untuk memecah kepadatan yang nantinya akan terjadi diprediksi pada puncak arus mudik di tanggal 18 Maret 2026. Bremana. Baik, sudah disiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kepadatan yang sudah mulai terjadi di Tol Cikampek Utama pada pagi hari ini. Dari Tol Cikampek Utama kita akan beralih ke Tol Cipali, tepatnya di sekitar rest area kilometer 166. Ada rekan jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian di sana. Medina, kalau di Tol Cipali seperti apa pantauan arus mudik di sana dan juga kapan biasanya terjadi kepadatan di rest area tempat Anda melaporkan? Betul sekali Bremana dan juga saudara, untuk arus lalu lintas di Tol Cipali tepatnya di kilometer 166 tempat saya melaporkan saat ini memang terpantau masih ramai, lancar, lenggang, belum terlihat adanya kemacetan maupun kepadatan kendaraan ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan, sehingga bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan atau melintasi jalur mengarah Palimanan ini masih dapat melintas dengan kondisi yang relatif aman dan nyaman. Namun jika kita berbicara mengenai hari kemarin, tepatnya pada hari Jumat 13 Maret 2026, ini memang berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas Tol Cipali, ini tercatat dari sekitar pukul 00 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin, ini tercatat ada sekitar 18.800 kendaraan yang melintas dari arah Cikopo menuju Cirebon, dan untuk arus sebaliknya yakni dari arah Cirebon menuju Jakarta ini tercatat ada sekitar 13.700 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikopo. Kemudian meskipun memang arus lalu lintas ini terpantau masih ramai lancar, berdasarkan data yang kami dapatkan juga terjadi peningkatan volume kendaraan sekitar 19,9% dibanding hari sebelumnya. Dan juga selain kondisi lalu lintas, untuk situasi di rest area kilometer 166A ini memang untuk saat ini terpantau masih relatif sepi, belum terlihat adanya kepadatan para pemudik yang beristirahat sejenak begitu. Namun kalau berdasarkan pantauan kami sejak kemarin, ini biasanya memang ada jam-jam tertentu di mana rest area ini menjadi padat, terutama pada saat waktu-waktu menjelang waktu sholat, seperti waktu sholat zuhur dan juga sholat asyar. Kemudian juga rest area ini mulai padat pada sekitar
menjelang waktu buka puasa. Dan juga dari rest area ini juga sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk menunjang kenyamanan para pemudik. Salah satunya adalah dengan menyiapkan masjid, di mana di masjid ini juga biasanya setiap harinya akan disediakan sekitar 150 nasi box untuk kegiatan buka bersama, yang dimana kegiatan buka bersamanya ini akan dimulai dengan kultum yang berdurasi sekitar 10 menit menjelang waktu buka puasa. Kemudian juga setelah sholat isya akan diselenggarakan sholat taraweh setiap harinya secara berjamaah untuk para pemudik yang sedang beristirahat sejenak di rest area kilometer 166A. Selain fasilitas ibadah, di rest area ini juga menyediakan ruang ramah anak atau playground, yang dimana ini untuk menunjang kenyamanan para pemudik, khususnya pemudik yang membawa anak agar bisa beristirahat dan juga bermain sejenak di rest area. Dan selain itu juga terdapat posko BMKG, di mana di posko BMKG ini juga nantinya akan ada prakirawan cuaca yang standby untuk para pemudik yang ingin berkonsultasi mengenai jalur yang akan ditempuh nantinya. Namun untuk posko BMKG ini nantinya baru akan beroperasi mulai tanggal 16 Maret 2026 mendatang. Dan tentunya dari pihak Tol Cipali ini juga mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan agar saldo kartu uang elektroniknya ini mencukupi sebelum melewati jalur lalu lintas ini agar tidak membuat kepadatan di gerbang tol. Kembali ke Anda, Bremana. Baik, banyak fasilitas di ruas tol Cipali, tepatnya di rest area kilometer 166. Terima kasih laporannya Medina Andas dari tol Cipali. Kemudian sebelumnya ada Renata Panggalo dari tol Cikatama. Dan juga sebelumnya ada Zevanya Stumeyang dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan hadirkan pantauan mudik dari sejumlah titik lainnya, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Ramadan tidak hanya menjadi momen meningkatkan ibadah, tapi juga menjadi ladang rezeki bagi pengusaha pembuat kue. Di Kabupaten Banjar, seorang perajin hampers kebanjiran pesanan, mulai dari kue kering hingga bolu kekinian yang menjadi incaran pembeli. Cantik dan menggugah selera. Itulah kesan pertama saat melihat deretan hantaran atau hampers lebaran di toko kue yang berlokasi di perumahan Citraland, Kabupaten Banjar. Semua kue di sini dibuat teliti, seperti proses menggiling adonan nastar yang masih dilakukan secara manual agar teksturnya pas. Sejak awal Ramadan, 300 kotak hampers sudah dipesan. Rata-rata pemesannya datang dari perbankan dan korporasi untuk dibagikan kepada relasi. Kalau Ramadan sih seperti sebelum-sebelumnya emang yang paling ramai dibanding yang momen-momen lain. Terus kalau tahun ini itu lebih banyak dapat orderan dari kayak perusahaan atau dari bank. Kemasan yang lucu dan rasa yang sudah teruji membuat banyak pembeli rela datang langsung memilih hampers terbaik bagi keluarga maupun sahabat. Packingnya lucu-lucu juga, bagus, dan rasa kuenya juga enak. Dan ini memang jadi langganan nggak biasanya? Udah beberapa kali sih beli. Selain nastar, menu lain seperti bolu keju dan cheesecake juga jadi primadona. Soal harga, mulai dari Rp40.000 untuk yang sederhana hingga Rp850.000 untuk paket premium yang mewah. Usaha hampers ini jadi bukti kreativitas dan kualitas rasa bisa menjadi peluang bisnis yang manis di tengah bulan Ramadan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, usaha kue kering dan hampers di kota Ambon mulai bergeliat. Produsen baik skala besar maupun rumahan kini kebanjiran pesanan. Kue kering menjadi hidangan yang identik dengan perayaan Idul Fitri.
Selain disajikan di meja tamu, kue kering juga sering dijadikan hampers atau bingkisan untuk dibagikan kepada kerabat dan sahabat. Meningkatnya permintaan membuat para produsen kue kering dan hampers menambah stok bahan baku serta mempercepat proses produksi. Lonjakan pesanan ini tidak hanya dirasakan produsen besar, tetapi juga pelaku usaha rumahan. Salah satunya dialami Gatari Rida Purnomo Putri. Ia mengaku permintaan hampers dan kue kering di usaha rumahannya terus meningkat jelang Idul Fitri. Ini alhamdulillah sih agak mulai meningkat ya, kalau tahun ini daripada tahun kemarin ya. Kalau di kita pesanannya banyaknya hampers gitu, ngasih ke keluarga, sahabat, atasan, teman kerja sih kayak gitu sih banyak banget. Paling banyak yang pesen tuh pamsis cookies, soalnya kita spesialnya dia pakai 3 macam keju, terus full butter juga, sama ada sagu keju dan nastar. Biasanya itu sih yang paling orang incer sih kalau di Galina sih gitu. Produsen kue kering usaha rumahan yang diberi nama Galina Snack ini menawarkan kue kering dengan harga bervariasi. Mulai dari Rp60.000 per toples. Sementara paket hampers dijual mulai Rp100.000 hingga Rp380.000, tergantung ukuran dan isi paket. Dengan tren permintaan yang terus meningkat, momentum Lebaran tahun ini diharapkan menjadi berkah bagi para pelaku usaha, sekaligus membuka peluang untuk memperluas pasar. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku. Dan kita akan kembali pantau arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri, saudara, di Pelabuhan Gorontalo, di mana Provinsi Gorontalo ini peningkatan arus pemudik mulai terlihat di sana. Ratusan pemudik ini memadati area Pelabuhan Gorontalo beberapa jam sebelum keberangkatan kapal. Mereka mengantri di pos pemeriksaan barang sambil membawa berbagai barang bawaan untuk perjalanan mudik. Penumpang mengaku memilih mudik lebih awal agar bisa menikmati suasana Ramadan di kampung halaman. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo bilang, penjualan tiket mulai dari H-8 Lebaran sudah terjual habis. Dan kita akan langsung sapa rekan kami jurnalis Kompas TV dari Pelabuhan Gorontalo, saudara, ada Puspa Sari di sana. Puspa, bagaimana pantauan arus mudik di sana pagi hari ini? Kemana saja mayoritas kota tujuan para pemudik? Ya, terima kasih saudara. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Gorontalo dan hari ini 1 minggu menjelang Lebaran. Di Pelabuhan Gorontalo mulai meningkat penumpang yang akan melakukan mudik, dan di hari Jumat kemarin jadwal keberangkatan dari KM Sabuk Nusantara 59 tujuan Banggai dengan kapasitas penumpang sebanyak 281 penumpang, dan hari ini ada tol laut perintis KM Sabuk Nusantara 76 dengan kapasitas penumpang sebanyak 400-an orang yang dijadwalkan akan berangkat pada pukul 4 sore nanti. Namun kalau kita lihat di situasi dan kondisi di Pelabuhan Gorontalo saat ini, banyak penumpang yang sudah berdatangan, dan beberapa lainnya itu memang sengaja datang lebih awal untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya antrean panjang di siang sampai dengan sore hari nanti. Dan banyak penumpang yang sudah datang untuk menukarkan tiket, dan juga beberapa ada penumpang yang bahkan hari ini baru datang untuk membeli tiket. Padahal menurut informasi tiket kapal sendiri sudah terjual 8 hari sebelum keberangkatan. Dan saudara, sebagai informasi, karena tingginya arus mudik ke Banggai, kapal KM Sabuk Nusantara 59 kemudian difokuskan untuk hanya mengantar penumpang melalui rute Gorontalo Banggai, yang padahal biasanya kapal tersebut melayani sejumlah rute di sekitaran Banggai. Dan total kapal sendiri yang melayani mudik di Pelabuhan Gorontalo ada 9 kapal, 1 kapal Pelni dan 8 lainnya merupakan kapal perintis. Dan kalau dari pantauan kami sejak kemarin dan hari ini, penumpang yang mendominasi pada mudik di tahun ini adalah mahasiswa dari Sulawesi Tengah yang merantau ke Gorontalo kuliah dan lain sebagainya. Dan itu laporan dari kami di Gorontalo. Kembali ke studio. Baik, tujuan Sulawesi Tengah ini mendominasi. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Puspa Sari dari Pelabuhan Gorontalo.
Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ribuan demonstran di Yunani berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Athena memprotes serangan terhadap Iran. Demonstran dari kelompok sayap kiri dan mahasiswa berbaris menuju kedutaan sambil meneriakkan slogan anti-Amerika. Polisi menurunkan bus pasukan anti huru-hara untuk mengamankan lokasi aksi. Sejumlah peserta membawa bendera Palestina dan Iran. Namun aksi protes berlangsung damai. Ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel juga memicu kenaikan harga minyak dunia. Informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Bremana Tenaya. Dan saya Distila Rasati. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.